tanpa ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat dan rahmat-Nya lah hingga detik ini kita masih diberinya kesempatan untuk berkumpul pada acara hari ini. Dan tidak lupanya solawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada sang junjungan alam, sang tauladan umat Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berlapaskan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Usiono MA selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Adapun pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Mengungkap Kasus Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan Karena Minimnya Pendidikan Islam. Hadirin sekalian, belakangan ini kita sering mendengar pemberitaan tentang kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan. Yang ironisnya, para pelaku-pelakunya itu adalah orang-orang terdekat dari sang korban, yang bisa saja mereka berkedok sebagai seorang teman, sahabat, kakak kelas, dan bahkan tenaga pendidik yang harusnya menjadi contoh, tauladan, motivator, inspirator bagi para peserta didik. Kekerasan terhadap peserta didik atau anak didik dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dan tentunya hal ini dapat memicu rasa trauma yang tinggi kepada peserta didik dan menjadi mimpi yang kelam bagi mereka. Yang mana dampak-dampaknya dimulai dari dampak fisik, dampak psikologis, serta dampak sosialnya. Yang pertama ada dampak fisik, yaitu di mana para korban mengalami cedera fisik pada tubuhnya atau cedera-cedera internal lainnya. Yang kedua ada dampak psikologis, yaitu di mana korban mengalami trauma psikologis. Contohnya trauma, kecemasan serta rasa malu yang sama. Yang ketiga ada dampak sosial, yaitu di mana para korban mengalami yang ketiga ada dampak sosial, yaitu pada korban merasa selalu terasingkan sendiri, terisolasi dari teman-temannya, keluarga, dan bahkan lingkungannya, dan mereka menjadi sumber percaya. Hadirin sekalian, dampak-dampak di atas merupakan suatu hal yang sangat berat dan kelam bagi para sang korban, di mana faktor-faktor penyebab terjadinya dampak-dampak kekerasan seksual disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama, karena kurangnya pendidikan Islam, terutama dalam akhlak ataupun moral, dan relasi tidak seimbang antara korban dengan pelaku, guru dengan siswa, dan siswa dengan kakak tingkat. Lalu, faktor keduanya adalah kurangnya perhatian dan penanganan dari pihak sekolah dan pihak pemerintah, yang mana pihak pemerintah sangat kurang dalam memperhatikan kasus kekerasan seksual yang terjadi khususnya di dalam lingkungan sekolah, di mana membuat para pelaku merasa bebas dalam melakukan tindakannya tersebut tanpa takut atas konsekuensi yang akan terjadi. Selanjutnya, faktor terakhir yang mendukung terjadinya kasus kekerasan seksual adalah kurangnya didikan atau edukasi yang mendalam tentang kasus kekerasan seksual dan hak-hak individu, yang mana membuat siswa tidak mengetahui apakah mereka merupakan korban dari tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku, atau mereka tidak tahu cara melaporkannya ke pihak yang berwajib, sehingga kasus ini hari demi hari serta seiring berjalannya waktu terus bertambah. Jadi, hadirin sekalian, isu-isu tentang kasus-kasus kekerasan seksual ini bukanlah tentang sebuah isu atau pembicaraan belaka, di mana hal ini juga telah dipantau oleh pihak FSGI sendiri. Seperti yang
Dilansir dari data kompas.com yang menyatakan bahwasanya terjadinya lonjakan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada dunia pendidikan, yang dimana Dewan Pakar FSGI sendiri, yaitu Retno Listiarti, menyatakan pada bulan Juli terjadinya kasus kekerasan seksual terjadi sebanyak 15 kasus. Kemudian hal itu juga berlanjut. Ternyata pada bulan September 2024, Dewan Pakar FSGI juga menyatakan bahwasanya terjadinya lonjakan kasus kekerasan seksual yang dimana di total terdapat 36 kasus yang terjadi pada dunia pendidikan. Data PSGI menunjukkan bahwasanya kebanyakan atau mayoritas kasus-kasus kekerasan seksual terjadi di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah yang terjadi sebanyak 36% kasus. Kemudian disusul dengan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah yang terjadi sebanyak 28% kasus. Lalu ada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang terjadi sebanyak 33,33% kasus, dan sekolah menengah kejuruan yang terjadi sebanyak 14% kasus. Dan jika ditotal jumlah dari pelaku-pelaku kekerasan seksual ini terjadi sebanyak 48 orang. Dari jumlah kasus-kasus tersebut, 66,66% terjadi di bawah wewenang Kemendikbudristek dan 33,33% terjadi di bawah wewenang Kementerian. Dan jika ditotal kekerasan seksual ini pelakunya terdapat 48 orang dan diminta 144 peserta didik. Hadirin sekalian, tahukah kalian bahwasanya di balik data-data tersebut diperoleh beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Tepatnya baru-baru ini terjadi di Jakarta, di mana di Jakarta di sekolah SMKN 56 terdapat 11 siswa mengalami korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh budayanya sendiri. Dan di Jakarta terdapat di Balai terdapat siswa yang berusia 13 tahun yang dicabuli oleh dirinya sendiri dengan modus perbaikan nilai. Dari Tanjung Balai kita beralih ke Bandung, Jawa Barat, di mana ditemukan beberapa oknum guru SMPN 3 Balenda dilaporkan ke kepolisian atas kasus kekerasan seksual terhadap murid-muridnya sendiri, yang mana salah satu pelakunya merupakan wakil kepala sekolah tersebut. Sungguh hal ini sangat memalukan, di mana posisi seorang pendidik yang seharusnya berfungsi mengubah masa depan peserta didik menjadi lebih baik, namun kenyataannya malah menjadi penghancur masa depan peserta didik. Jadi hadirin sekalian, dari banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan, menurut kelompok kami ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Minimalnya adalah untuk meminimalisir kasus-kasus kekerasan seksual tersebut menjadi semakin bertambah setiap harinya, yaitu dengan cara melakukan sebuah pengevaluasian, di mana kita harus melakukan pengevaluasian secara menyeluruh di dalam satuan sistem pendidikan Indonesia, yaitu dengan tidak hanya fokus dan mengukur pada hasil akademik, tetapi juga berfokus pada bagaimana cara kita untuk menyadarkan mereka tentang pentingnya untuk melindungi diri sendiri atau menjaga diri sendiri, dan mengajarkan mereka bagaimana caranya untuk menghargai orang lain dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kita juga harus menanamkan serta memiliki sistem pendidikan yang memiliki kebijakan yang tegas terhadap segala kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalamnya, yaitu dengan menyediakan sistem pelaporan yang aman serta peduli terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Kemudian di sini peran orang tua dan masyarakat juga sangat penting untuk menjaga lingkungan yang aman, bebas kekerasan, dan memberikan kesempatan bagi setiap anak bangsa. Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita bekerja sama untuk memastikan bahwasanya pendidikan adalah tempat yang aman dari segala. Karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia untuk bersikap damai dalam yang terdapat
Adapun kesimpulan dari pidato kami ini bahwasannya kekerasan seksual yang di sekolah merupakan masalah yang serius yang memerlukan perhatian dan tindakan yang cepat. Karena kekerasan ini dapat menyebabkan trauma psikologis, emosi, dan fisik pada korban. Pendidikan dan kesadaran tentang kasus-kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan harus ditingkatkan, mulai dari kalangan-kalangan guru, orang tua, maupun siswa. Dan sekolah atau sistem pendidikan harus memiliki kesadaran yang jelas serta prosedur yang jelas untuk mencegah dari munculnya kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di dalam dunia pendidikan. Adapun saran dan harapan kami dalam pidato ini adalah kita harus meningkatkan pemantauan dan pengawasan di sekolah dengan melakukan pelatihan terhadap guru dan staf dalam menangani kasus kekerasan seksual serta membuat sistem pelaporan yang aman dan rahasia. Dan jangan lupa kita harus meningkatkan kesadaran siswa dalam hak dan kewajiban mereka. Dan semoga kita dapat mengembangkan program pendidikan agama Islam dan seksualitas yang seimbang dan benar. Dan semoga kita dapat memberantas dan menghentikan pertumbuhan dari kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan kita. Jadi, hadirin sekalian, sampai disinilah dulu pidato kami yang dapat kami sampaikan terkait judul mengungkap kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan karena minimnya pendidikan Islam. Untuk terakhir kalinya, izinkan kami menutupnya dengan sebuah pantun. Sarapan pagi di kampus UI, jangan lupa beli gorengan.